Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini kegiatan yaitu pemeriksaan jentik ya. Jadi ini lokasinya berada di belakang Puskesmas Tapatuan, ya, di Desa Air Berudang. Ya, jadi kita mau melakukan pemeriksaan jentik di sini. Dan satu hal yang pasti di sini banyak sekali ditemukan area-area yang menjadi tempat penampungan air gitu ya, menjadi salah satu tempat-tempat perindukan nyamuk ya. Nanti kita lihat lokasinya. Ini contohnya di belakang saya ini. Yang mau ikutin terus video kita, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, di sini banyak sekali genangan-genangan air ya, yang luasnya ini saya nggak bisa memperkirakan luasnya, tapi yang jelas ini sangat luas. Nah, ini di belakang saya ini, nih air semua, genangan air semua. Nanti kita lihat ya, genangan air semua. Jadi ini potensial sekali untuk menjadi tempat perindukan nyamuk ya. Nah, ini ya guys, lokasi yang menjadi bisa menjadi tempat perindukan nyamuk nih ya. Nah, ini kan rawa kan. Nah, ini rawa. Nah, di sana itu ada laut ya. Tuh. Nah, di sini tadi banyak genangan air juga menuju ke sini. Kita ambil spot di sini. Di sini juga banyak genangan air. Nah, ini ada parit, tapi parit ini tidak mengalir, guys. Ya. Nah, ini rawa di semak belukar kayak gini. Tapi ini potensial untuk menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk seperti yang kita temukan tadi di sudut sana ya. Tapi di sini kita tidak temukan. Karena di parit ini ada ikan-ikan kecil ya. Jadi ikan-ikan itu akan memakan jentik. Nah, nih. Ya, bisa kalian lihat ya. Tuh. Potensial sekali untuk penularan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nih. Tuh. Genangan air ya. Ya, tempat-tempat potensial untuk perkembangbiakan jentik nyamuk. Ini berada lokasinya di belakang Puskesmas Tapatuan ya. Apa yang perlu dilakukan terhadap situasi ini? Gitu. Nah, di sini tadi ditemukan jentik kulek ya. Nah, jentik nyamuk kulek, jentik ini berkembang menjadi nyamuk nantinya. Jadi beresiko terhadap penularan penyakit yang lainnya. Tapi kalau kulek bukan malaria, bisa nanti penyebab kaki gajah bisa kulek. Tuh. Nih. Tuh ya. Tuh. Tuh ya. Nih, semak semua. Nah, kita tujuannya nih untuk melakukan pemeriksaan jentik untuk mengidentifikasi adanya faktor-faktor resiko di Desa Air Berudang nih. Hai. Bersama siapa? Ibu Koordinator Melada UPTJ Puskesmas Tapatuan. Dan Zabil Fitriani, Bidan Desa Air Berudang. nah, ini bidan desa ya, kita ditemani sama bidan desa. Ini salah satunya yang kita temukan ya, bisa dilihat tuh. Jentik nyamuk tuh ya, banyak ya. Nah, itu tapi sekarang kita lagi mencari jentik Anopheles, tapi ini dari yang kita lihat, kita identifikasi ini bukan jentik Anopheles ya. Sepertinya ini Culex. Karena posisinya miring ya. Tuh, bisa dilihat kan seberapa beresikonya kita terhadap serangan nyamuk nih ya. Nah, itu dia lokasi-lokasi tadi ya. Nanti kita cek lokasi selanjutnya. Ada lagi beberapa lokasi di sekitar sini ya. Nah, itu ya. Itu juga menjadi potensial juga untuk perkembangbiakan jentik nyamuk. Nah, yang dibutuhkan itu nih ya, gayung atau alat cidukan namanya. Nah, tadi kita udah lihat ya, sebelah situ di belakang tuh ya. Nah, dekat dengan lapangan bola Desa Air Berudang.
Jadi di sini kita lihat ada genangan air ya. Jadi kita tujuannya program malaria ya. Program malaria ini untuk melihat adanya tempat-tempat perindukan Anopheles. Jadi tempat-tempat perindukannya di mana yang seperti ini. Ya, yang seperti ini dia. Seperti rawa, lagun, kolam-kolam yang tidak terpakai, kolam ikan misalnya kan. Nah, coba kita mau lihat dulu nih. Yuk Bu Lala, coba diperiksa jentik apakah ditemukan di sini. Tapi kalau ditemukan jentik kulek ya, itu tidak berbahaya untuk penularan malaria, tetapi berbahaya juga untuk penularan penyakit lainnya. Seperti kaki gajah juga bisa ditularkan oleh nyamuk kuleks. Nah ini, itu salah satunya. Nggak ada ya, tidak kita temukan jentik nyamuk di sini tuh. Nah. Ya jentik Bu. Itu apa penelitian? Enggak, kami mau melakukan pemetaan. Jadi kalau kami kan program malaria. Jadi kalau ada jentik-jentik nyamuk Anopheles, kami lihat, kemudian kita lakukan misalnya nanti apa penaburan larvasida atau apa gitu. Ini banyak genangan air. Ya. Jadi kami jentik-jentik itu kan berada di genangan air kan. Tuh. Dari mana Bu? Dari Kemunjung situ. Oh, Kemunjung. Yang kenya no bidan desa kamu banyak. Tidak ada ya, tidak ditemukan. Walaupun tidak ditemukan jentik nyamuk apapun di sini, tetapi ini menjadi tempat yang berbahaya dan potensial. Mungkin nggak hari ini, tetapi beberapa hari kemudian bisa jadi ada perkembangbiakan jentik di sini ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa diberantas nih ya. Tuh, nggak cuman jentik loh. Bahaya apa coba lagi? Bahaya ular, bahaya biawak. Ya, binatang-binatang melata lainnya nih. Bahaya nih, bahaya. Nih, sampai ke paret-paret ya, kita periksa juga. Nah, tepat di belakang apa namanya nih? Menara Eiffel nih, di belakang Menara Eiffel ya. Kalau yang mau tahu di mana lokasinya, di belakang Menara Eiffel. Ya, tower Menara Eiffel ya. Tuh. Ya Allah. Mudah-mudahan lah ya ada tindak lanjut apa yang dilakukan nantinya. Ini kan paret, tapi tidak mengalir ya airnya ya. Nggak mengalir, mengendap aja di sini. Nggak ada. Nah, inilah salah satu kegiatan kami ya, orang-orang puskesmas dan juga nanti orang-orang dinas kesehatan mengecek adanya perindukan jentik nyamuk di wilayah kerja ya. Nah, itu ya lokasinya ya. Ini salah satu yang bisa menjadi tempat perindukan juga nih. Parit besar nih ya. Coba diciduk lagi, ketemu nggak jentiknya? Hati-hati Bu Lala, nanti kecebur Bu Lala. Cari tempat dong. Ya, karena ini ya cidukannya kurang panjang. Tuh. Gimana? Ada? Tidak ya, tidak ditemukan jentik apapun ya. Oke. Mungkin kenapa tidak ditemukan jentik banyak faktor ya. Mungkin tidak ada juga kadar airnya ya yang membuat jentik ini tidak bisa bertahan. Dia ada kalau kadar asinnya tinggi, maka jentik itu kemungkinan nggak ada.
pH air dan segala macam tuh juga bisa mempengaruhi ya. Kalau dibilang nggak ada nyamuk, kayak mana Bu Bidan? Di sini banyak nyamuk apa enggak? Kalau di sini nyamuk banyak. Nyamuk banyak ya. Nah, tapi sarangnya mungkin ya. Gimana? Nggak tahu. Jadi bukan berarti nggak ada jentik nyamuk. Oh, tunggu. Jadi guys, ini kan bisa dilihat kondisinya ya. Tuh, sampai ke ujung sana tuh banyak sampah ya. Nah, nanti di depan itu tuh sampah juga. Jadi ya kita sesama masyarakat ini harapan kita bukan untuk kami pribadi. Harapan kita, mari kita sama-sama menjaga, itu pesan edukasinya ya. Mari sama-sama menjaga lingkungan. Jadi kalau kayak gini terjadi air besar atau air hujan nanti datang kan, nggak mengalir, tersumbat karena sampah, kemudian terjadi banjir, siapa yang rugi kan? Jadi pesan edukasinya bukan untuk menyalahkan atau untuk memojokkan siapa-siapa, tapi karena di sini kita adalah masyarakat, saya juga masyarakat, mari sama-sama kita menjaga lingkungan ya. Mulailah dari rumah. Jadi kalau ada sampah-sampah rumah tangga ya, harapan kita jangan dibuang ke sini. Tuh, jangan dibuang ke sini. Boleh dibakar. Sebenarnya kalau dibilang dibakar, itu kan open dumping namanya ya. Nggak boleh juga karena mencemar lingkungan karena asapnya ya. Tapi untuk mengurangi hal seperti ini boleh aja dibakar, tapi dibakar di lahan yang tidak banyak jangan dekat-dekat dengan rumah lah, bakar pula rumahnya kan, atau asapnya nanti berpengaruh juga ke manusianya ya. Minimal tidak ada lagi kayak gini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya bersama-sama kita sebagai masyarakat bisa membersihkan inilah atau menjaga lingkungan kita, setidaknya dimulai dari rumah kita ya. Oke, sekian dulu vlognya. Jadi gitu ya guys, walaupun tidak ada jentik nyamuk bukan berarti nyamuk dewasanya nggak ada. Nyamuk dewasa pasti di setiap rumah tuh ada ya, apalagi lingkungan kita tuh semak gitu. Jadi jentik nyamuk tuh mungkin kalau kayak di rumah jentik nyamuk DBD ya, Aedes aegypti. Jadi tempat perindukannya bukan di tempat-tempat seperti ini. Kalau untuk jentik DBD di tempat-tempat yang airnya bersih ya. Jadi kemungkinan yang hidup di sini kulek, Anopheles, kemudian Armigeres. Armigeres biasa juga di tempat-tempat itu tuh tempurung-tempurung kelapa biasanya. Armigeres itu ada di situ. Armigeres tuh jentik nyamuknya besar-besar. Nah, jadi jangan dibilang karena nggak ada jentik nyamuk, oh iyalah karena di tempat kami kan nggak ada nyamuk, nggak juga ya. Jadi ini dipengaruhi oleh kadar keasinan air gitu, atau salinitas air dan segala macamnya ya. Oke, gimana vlog kita sampai di sini aja ya. Ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nanti kita buat video-video yang lain ya, yang mengedukasi. Dah, assalamualaikum.